Kenaikan pajak hiburan yang mencapai 40 hingga 75% menuai protes dari sejumlah kalangan. PI Dangdut sekaligus pemilik bisnis karaoke Inul Daratista mengeluhkan tingginya pajak tersebut. Pengacara kondang Hotman Paris pun memprotes kebijakan ini dan menurutnya bisa mematikan usaha yang baru bangkit dari pandemi. Lantas bagaimana pemerintah menanggapi keluhan dan protes ini? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Selamat pagi Pak Sandi, apa kabar Pak? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda, terima kasih CNN sudah mengundang kami. Ya, Waalaikumsalam Pak. Ini kita sebelum membahasnya kita dengar terlebih dahulu keluhan dari Mbak Inul Daratista dan Hotman Paris. Apalagi untuk tahun 2004, kalau benar undang-undang pajak diberlakukan, kita pajak daerah bisa sampai 40-75% pajak hiburan. Bayangkan perusahaan mana yang mampu melaksanakan bisnis pariwisata kalau udah begini. Sementara di Thailand pajak hiburannya dikurangi menjadi 5%. Sekarang turis semuanya memilih Thailand, apalagi turis Australia. Jadi tolong dipertimbangkan apakah undang-undang yang akan mengenakan pajak daerah 40-75% akan diberlakukan atau tidak. Pajaknya terlalu tinggi, nggak bisa bayar. Selesai sudah karyawan saya juga semuanya. Tapi bukan saya aja. Mungkin teman-teman saya karaoke yang lain juga akan sama nasibnya seperti saya. Gitu. Jadi buat Pak Menteri, Pak Jokowi juga, tolong undang-undang ini dikaji ulang lagi. Karena ketika Bapak naikkan pajak, banyak orang-orang yang tidak bekerja lagi, tidak bisa bekerja lagi. Jadi minta tolong buat Pak Sandiaga Uno juga. Saya tunggu ngopinya Pak, biar kita semuanya nggak gelisah. Ya, kembali lagi ke Pak Sandi. Pak Sandi tadi keluhan dari dua pelaku bisnis hiburan. Kalau Mbak Inul tadi bahkan mengajak Bapak untuk kopi darat. Bagaimana Pak terkait dengan informasi ini? Apakah memang kenaikan pajak hiburan sudah berlaku Pak? Ya, terima kasih dan saya kemarin mengundang Mbak Inul, Bang Hotman untuk ngopi, ngolah pikiran untuk kebijakan di Kemenparekraf. Setiap Senin jam 4 sampai jam 5 kami buka forum untuk curhat di weekly brief. Kita sekarang sedang mencocokkan waktu, tapi kami mendengar apa yang sudah disampaikan. Dan Bang Hotman sudah mengirim banyak sekali video-video ke saya. Dan dapat kami pastikan secara jelas dan tegas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang sudah mulai berlaku 5 Januari 2022 dan untuk penerapan efektifnya Januari 2024 ini tidak akan, saya garis bawahi, tidak akan mematikan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dan pengelola jasa hiburan. Kami pastikan bahwa kita akan berpihak kepada UMKM dan ekonomi rakyat untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, memang dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu melakukan desentralisasi fiskal, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan pajak hiburan. Dan Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar sudah menerapkan 40% Januari 2024. Tapi ada permohonan judicial review atau proses pengajuan ke Mahkamah Konstitusi oleh 22 orang pemohon yang tergabung dalam Asosiasi Usaha Spa dan Hiburan di Jakarta, Bali, Bandung, dan Depok. Jadi bukan hanya Bali. Dan surat permohonan pengujian tersebut tanggal 3 Januari 2024 dan telah diterima tanggal 5 Januari 2024 dan sekarang masih diproses di MK dan menunggu jadwal sidang. Saya mengingatkan kita semua, mari kita jaga narasi dari pariwisata dan ekonomi kreatif kita agar tetap positif. Kita berpihak kepada ekonomi rakyat, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, dan jangan sampai ini efek polemik ini menjadi negatif dan akhirnya wisatawan mengalihkan
kunjungannya bukan ke Indonesia tapi justru ke negara-negara lain yang menjadi pesaing kita. Itu yang menjadi landasan pemerintah membuka kesempatan agar kita berdiskusi, berdiskursus untuk mencari solusi yang tentunya sangat dibutuhkan. Karena industri ini baru saja bangkit pasca pandemi. Baru saja 6 bulan ini kita melampaui target-target yang diberikan oleh pemerintah. Namun untuk menjaga momentum kebangkitan ini tentunya butuh suasana dan iklim yang kondusif, baik iklim dunia usaha maupun juga regulasi perpajakan, dan yang terpenting 40 juta lebih lapangan kerja yang ada di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa kita selamatkan. Pak Sandi, mungkin kita juga penasaran, sebenarnya dasar penerapan pajak ini seperti apa, Pak? Jadi dasar penerapan ini sebetulnya dari hulunya itu di Undang-Undang Cipta Kerja, dan dalam rangka memperkuat penerimaan negara kita melakukan beberapa reformasi pajak. Dan reformasi ini adalah melakukan desentralisasi fiskal ke daerah, di mana usaha-usaha hiburan ini sesuai dengan tentunya kearifan lokal dan ekonomi rakyat setempat bisa disesuaikan, dan kebijakan tersebut diberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan. Dan pembangunan nasional ini kan 80% penerimaannya itu diperoleh dari pembayaran dan penyetoraan pajak. Jadi dari sisi penerimaannya ini yang akan memungut adalah lembaga tingkat daerah dan kabupaten untuk sektor pariwisata dan sebagian dari jasa hiburan. Oleh karena itu desentralisasi fiskal ini dasarnya menjadi suatu roh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Ini hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak barang dan jasa tertentu yang mulai berlaku 5 Januari 2022 dan efektif Januari 2024 ini ada 5 jenis pajak daerah, yaitu pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan. Ini 5 yang diberikan desentralisasinya ke daerah, dan karena pariwisata ini terhantam pandemi COVID-19, kita perlu memastikan bahwa besarannya ini tidak memberatkan dunia usaha. Nah, disinilah pemerintah daerah dan juga akan kami fasilitasi oleh pemerintah pusat, jangan sampai mematikan usaha-usaha di daerah. Kalau 40% ini dirasa berat, yang paling rendah, bisa meminta pengecualian pemerintah daerah dengan ada beberapa stepnya. Satu adalah mengkaji ulang dan juga menawarkan insentif-insentif. Bagaimana caranya biaya-biaya yang selama ini membebani dunia usaha seperti biaya pengamanan atau biaya perizinan dan lain sebagainya diberikan keringanan. Dan tentunya kalau kita lihat konsep pariwisata itu adalah berkualitas dan berkelanjutan. Hiburan ini juga harus kita lihat dampak sosial, lingkungan, dan bagaimana mengontrol dan mengurangi pariwisata yang hanya fokus kepada kuantitas tapi justru akhirnya meninggalkan sampah, berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi kami sangat mempertimbangkan masukan dari seluruh pihak. Kami yakin jika kita duduk bersama maka akan kita bisa capai sebuah solusi yang mampu nanti mencapai Indonesia Emas di 2045. Pak Sandi, kalau tadi ada keluhan dari Mbak Inul, beberapa pengusaha swasta di bidang hiburan dan juga jasa spa pernah saya wawancarai, mereka sepertinya belum dilibatkan. Apakah memang dalam rancangannya sudah mendengarkan masukan para pelaku usaha hiburan terkait dengan kebijakan ini, Pak? Nah, program sosialisasi dan edukasi ini selama 1 tahun di 2023 kami lakukan untuk penguatan mulai dari rantai pasok, SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, kami siapkan juga destinasi. Tapi mengenai penerapan pajak daerah 40-75%, melihat penolakan yang begitu besarnya dari para pelaku usaha, saya rasa kita perlu ngobrol ulang kembali yang saya sebut sebagai ngopi darat dan ngopi online.
ngolah pikiran kita berapa sih besaran yang dirasakan oleh dunia usaha itu wajar dari segi gimana mereka bisa terus menjalankan usahanya, membesarkan usahanya dan menciptakan lapangan kerja sampai targetnya 4,4 juta lapangan kerja di 2024. Kami ingin pastikan sepenuhnya bahwa kami berpihak kepada ekonomi rakyat dan pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif ini mayoritas UMKM. Kita akan perjuangkan keberlanjutannya, sustainabilitasnya, karena yang kita bangun ini ekosistem pariwisata hijau untuk ekonomi Indonesia Emas di 2045. Jadi kita akan hitung bersama-sama dengan industri dan kira-kira mekanisme seperti apa. Kalau misalnya pajaknya 40% tapi diberikan insentif atau rebate sekitar 15%, mungkin angka 25% ini yang bisa diterima oleh dunia usaha dan mereka bisa menjamin tidak ada PHK, justru akan ada perluasan usaha. Kita pastikan kebijakan ini tidak akan menyulitkan bagi pelaku industri, terutama pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kita akan terus berdiskusi, melakukan kajian bersama agar mereka bisa menyikapi dengan positif. Dan saya mengimbau seluruh pelaku dunia usaha, kita ngobrolnya di Indonesia, jangan sampai nanti keluarnya di luar negeri, akhirnya justru polemik ini mengakibatkan pembatalan kunjungan wisatawan. Padahal kan belum ada yang berubah dari kita, belum ada harga-harga yang naik, belum ada tarif yang berubah. Kita masih menunggu keputusan MK dan mari kita pastikan iklim usaha di Indonesia itu kondusif. Iya, Pak Sandi, singkat saja mungkin terakhir, strategi apa Pak? Selain tadi memang akan ada dialog, akan ada judicial review, tapi yang akan dilakukan oleh Kemenparekraf untuk membantu industri hiburan, terutama yang modalnya terbatas, yang pastinya juga akan terdampak dari kenaikan pajak ini Pak. Kita akan lakukan P3, yaitu pelatihan, pemasaran, dan permodalan. Ini yang selalu diinginkan oleh para pelaku UMKM. Jadi untuk menyikapi pembukuan mereka kita perbaiki, misalnya ada biaya-biaya yang mereka sebut sebagai biaya ilegal, biaya siluman. Ini kita masukkan kepada pembukuan secara resmi supaya mereka nanti yang dipajaki itu betul-betul adalah biaya-biaya yang mereka keluarkan. Jadi itu transparansi dan tata kelola yang baik atau good corporate governance. Selain itu pemasaran. Kami beberapa beach club, salah satunya yang punya Bang Hotman juga kami pasarkan di luar negeri sebagai daya tarik wisata. Jadi sekarang luar biasa. Beach club ini menjadi daya tarik selain daripada spa yang sudah sangat terkenal. Ada beberapa spa juga kami ajak promosi ke luar negeri. Dan yang ketiga permodalan. Dengan adanya PP nomor 24, permodalan dari UMKM yang berbasis ekonomi kreatif ini bisa kita fasilitasi dengan bantuan perbankan. Jadi konsep P3 ini juga nanti diikuti oleh P3 Public Private Partnership. Bahwa kita membangun kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah. Jangan kita saling dibentur-benturkan, tapi kita bermitra untuk apa? Untuk membangun ekonomi Indonesia yang bisa membuka lapangan kerja, yang tentunya targetnya di tahun 2024 ini 4,4 juta lapangan kerja baru yang berkualitas. Baik, Pak Sandiaga, terima kasih untuk perbincangannya. Semoga memberikan angin segar di tengah kepanikan para pelaku industri hiburan dan pariwisata Indonesia. Bahwasanya pemerintah akan tetap berpihak, terutama kepada pelaku usaha UMKM, dan isu ini bisa menjadi suatu solusi ke depannya dengan tadi Bapak ajakan untuk kopi darat dan juga mencari solusi bersama. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Pak. Salam sehat selalu. Terima kasih.